bahagia karena kita kedatangan 3 narasumber. Jadi ada Kak Raja. Halo Kak Raja, apa kabar? Halo semuanya, selamat pagi. Ya, jadi Kak Raja dari HBS 2024. Kemudian ada Nabila, Kak Nabila, silakan. Suaranya mana, Kak Nabila? Halo. Iya, Kak Nabila juga dari HBS 2024. Dan juga terakhir ada Kak Vita. Halo. Halo, selamat pagi semuanya. Iya, halo. Nah, jadi kebetulan teman-teman panelis hari ini, Raja, Nabila, dan Maivita, tiga-tiganya merupakan HBS MBA student first year. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih caranya masuk ke HBS. Kenapa? Dan mungkin pengalamannya dan juga pengalamannya di HBS so far seperti apa. Nah, mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut nih, boleh ya teman-teman nyalain kameranya supaya lebih interaktif. Jadi kita tunggu teman-temannya nyalain kamera dan juga kita bisa ngobrol lebih banyak. So the format of the discussion for today, kita akan lebih banyak interaktif. Jadi targetnya kita akan melakukan Q&A sekitar 30 menit. Dan kemudian dilanjutkan dengan Q&A antara structured panelist questions and answers. Kemudian kita akan ada sesi 30 menit berikutnya open Q&A dengan teman-teman yang hadir hari ini gitu. Nah, jangan lupa teman-teman yang mau nanya dipersilakan untuk buka kameranya, dan sementara kita melakukan diskusi jangan lupa untuk mute. Itu saja pesan saya. Nah, ya baru aja dibilang jangan lupa untuk mute, langsung ya ada musik. Nah, ya mungkin kita kenal-kenalan dulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol. Jadi boleh dimulai dari Kak Raja. Boleh kenalin diri, sebutin namanya dan background-nya sebelum masuk HBS tuh ngapain aja sih, supaya teman-teman bisa lebih kenal dengan Kak Raja. Silakan. Sure, halo semuanya, nama saya Raja Taher. Dulu sebelum HBS, kerja di consulting, di Boston Consulting Group selama hampir 4 tahun, terus sempat brief summer pre-MBA summer internship di Alami. It's one of the fintech startup in Islamic finance sebelum akhirnya ke HBS. Begitu. Dulu kuliahnya di mana, Raja? Oh ya, dulu S1 Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung. Oke, terima kasih. Nabila, boleh introduce yourself? Halo semua, namaku Nabila. Before HBS, tadinya sempat kerja sekitar 3,5 tahun di venture capital industry. Tapi sebelum venture capital ada pengalaman juga di product management, terus di banking juga, have a stint in consulting juga. Jadi that's my experience before HBS. Thank you, Nabila. Maivita, silakan. Ya, halo semuanya. Thank you for the opportunity. Aku dulu sebelum HBS di consulting through and through dari pertama lulus. 1 tahun di local consulting firm, terus join McKinsey sekitar 5 tahun sebelum start HBS. Dulu background-nya teknik geofisika di ITB juga bareng Raja. Oh, oke. Teman kuliah ya dulu Vita sama Raja. Satu fakultas. Oh, satu fakultas. Oke. Mungkin penasaran dulu deh sebelum sebelum kita banyak nanya, boleh gak cerita kayak kenapa apply ke HBS? Dimulai dari Raja, silakan. Ya, sure. Apply HBS sih, of course dulu motivasinya personal growth karena I think it's going to be great kalau experience saya dulu di
consulting setelah sekitar 4 tahun to educate myself to the next level sih, to complement my experience as well. Gitu sih, sebenarnya udah plannya dari sejak tingkat tahun-tahun terakhir kuliah S1. Jadi semuanya sudah intentional sih, dan kira-kira kerja di mana, kerjanya harus ngapain, pengalaman yang ingin dicapai, karena mungkin karena memang setelah HBS ada tujuan-tujuan berikutnya. Jadi gitu sih kira-kira. And of course saya sendiri juga pengen melihat gimana sih teman-teman dari belahan dunia lainnya pada ngumpul semua di Harvard Business School dan sharing experience and best practices dari masing-masing pengalaman mereka, terutama karena kita di HBS itu unique in a sense, kita semuanya, hampir semuanya, kalau nggak beneran semuanya itu case method. Jadi kita sangat encourage to speak up, and it's a richer discussion and perspectives kalau misalnya ketika relatif dibandingkan dengan lecture satu arah, kira-kira seperti itu. Thank you, Raja. Kalau dari Nabila, boleh share nggak kenapa apply ke HBS? Sure. Kurang lebih temanya sama sih sama Raja, which is personal growth. Soalnya biasanya memang banyak orang daftar MBA itu buat macam career pivot. That's not necessarily the case for me, tapi lebih kepada buat memperdalam understanding on the industry itself. Kalau di US seperti apa, jadi pengen tahu kalau misalnya orang di US mereka cara pikirnya sama nggak sih atau berbeda nggak sih dengan orang di Indonesia. That's one. Terus kedua juga definitely personal development. Di sini ada 2 tahun, it's a great time for self-reflection, understanding yourself better, which in the past 3 months has been super great. Nanti kita bisa cerita lebih dalam juga. Terus definitely memperluas network juga sih, dengan berbagai macam orang yang lebih heterogeneous, karena di Indonesia kan cenderung banyaknya orang Asia aja, sementara di US itu orangnya sangat diverse. So it's a very enriching experience so far. That's nice. Mavita ada yang tambahin nggak selain personal growth nih? Karena tadi udah 2 jawaban personal growth. Ada nggak hal berbeda kira-kira yang bikin Mavita pengen apply ke HBS? Sebenarnya tapi agak mirip nih, Di. Cuma intinya adalah kayak pengen belajar tapi akselerasi gitu. Jadi kayaknya udah lumayan I myself is quite lucky karena di consulting sendiri kan belajar lumayan banyak industri gitu ya. Tapi kayaknya there are so many things that I want to learn tapi so little time gitu. Jadi kayaknya MBA, especially HBS, dengan yang tadi udah dijelasin sama Kak Nabila sama Kak Raja, karena dia case study, kayak banyak banget hal yang kita pelajarin tapi dalam waktu yang sangat cepat. Tapi kayak caranya tuh dengan didukung oleh ya satu profesor yang kayak ya are really great, tapi juga dengan experience of our friends yang selama ini bisa kayak enrich how we think about it. Terus hopefully dari situ bisa aku sih harapnya kalau bisa kita sintesis, terus nanti apa sih yang bisa diimplementasiin balik lagi gitu. Jadi almost kayak kelas Axel lah gitu. Tapi kelas Axel. Yeah. Tapi yang paling penting buat giving back ya eventually. Eventually ya, dan harapannya sih dengan 2 tahun di sini, kira-kira apa sih? I've always think about mau bawa impact apa, tapi impact seperti apa yang mau aku bikin dan gimana caranya bisa udah mulai bangun impact itu sejak di sini gitu. Jadi kayak sebesar apa atau sedalam apa atau industrinya apa gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. That's good. Thank you, Vita. Buat Raja ada pertanyaan nih. Kira-kira dari pengalaman Raja sebelumnya ya, baik dari zaman kuliah sampai kemudian kerja di CG gitu. What kind of experiences help you to prepare for the HBS experience? Oh iya, sure. Kalau di breakdown sih sebenarnya kalau saya reflect back ya, karena kalau pas lagi ngejalanin nggak sadar, tapi ketika sudah di sini, when I reflect back, it's the entire spectrum of skill sets sebenarnya, mulai dari kayak of course analytical rigor seperti analisis macam-macam sampai ke leadership juga. Even though sebenarnya kalau misalnya aku sendiri kan masih relatif muda dan belum di level manajerial apalagi level direktur, tapi pada di tenure atau umurku
aku pada saat sebelum daftar itu sudah diberi tanggung jawab, istilahnya apa ya, leadership without authority. Jadi harus influence misalnya dengan klien. Sempat memimpin tim klien 60 orang plus dari 6 company yang berbeda yang sebelumnya mereka saling kompetitor, gimana caranya harmonize. Dan it's a very different leadership style. Kalau misalnya memang punya authority, of course it's still very top down, tapi kalau influence, there's an art of that. Dan juga there's a lot of other skills yang ternyata pelan-pelan puzzle pieces-nya secara sadar atau nggak sadar itu memang membentuk satu kesatuan utuh. Dan when I was thinking about applying to MBA itu mungkin sekitar tahun berapa ya? 2 tahun sebelum tahun beneran apply-nya. Terus I decided not to karena kayaknya masih belum cukup. Dan setelah 2 tahun setelah itu kayaknya I know it's the time karena kayak this is now the next step. I can't say kriterianya apa tapi udah kerasa aja gitu. Oke. Ini ada sedikit follow-up question. Jadi kalau tadi bicara mengenai experience, tadi Raja bilang, oh ya ini ada experience in influencing people ya. Dan that's actually mungkin banyak bisa dilakukan di industri consulting ya. Ada stigma gitu di luar sana yang bilang kayak, oh ya kalau misalnya mau MBA, apalagi kalau di top school seperti HBS, bakalan lebih gampang diterima kalau background-nya consulting gitu. Menurut Raja sama Evita yang juga consulting itu benar atau enggak? A very interesting question. I'm glad you asked this. My hot take is harusnya HBS dengan case method-nya itu sangat price diversity of thought. Jadi ketika mereka, and when I look, kita analisisnya dengan negara lain, misalnya US sebagai host country-nya, nggak cuma consulting aja nih, mulai dari industri retail, manufacturing, auto manufacturing, energi segala macam itu ada. Karena menurut aku sendiri itu memang kesadaran bahwa value add MBA untuk masing-masing industri ini sudah sama pahamnya dan mereka semua dari industri itu pada paham. I think Indonesia sekarang ini banyakannya mungkin of course kalau kita lihat profil-profilnya kebanyakan dari industri yang seperti itu ya. But when we go back to time machine, maybe you know better Adi kayak tahun 10-15 tahun yang lalu mungkin yang aplikannya pada kayak let's say traditional kayak family business atau lain-lain kan. Sekarang udah bergeser mungkin let's say ya mungkin banyak consulting or finance. Tapi kalau kita lihat when we are using other countries as a benchmark, harusnya kita tahun ini dan beberapa tahun ke depan mulai lebih banyak lagi nih orang-orang yang misalnya dari teman-teman dari sektor macam-macam ya, healthcare, energy, tech, manufacturing, even public sector mungkin ke MBA-nya lebih ada keinginan dan mungkin lebih memberanikan diri untuk daftar karena HBS itu ngedesainnya dia akan istilahnya apa ya secara informal to make a very rich classroom discussion. Aku mau negara dari siapa aja negaranya, secara gender, secara pengetahuan, secara functional role. Kalau misalnya mereka dapat dari Indonesianya yang daftar cuman orang-orang yang memang secara institusinya sudah ada tradisi karena kan orang-orang yang sudah duluan MBA kan biasanya give back-nya ke institusi mereka sendiri dan itu begitulah institutional knowledge itu terpelihara di sana. Nah, harapannya sih dengan teman-teman ada di sini kita institutional knowledge itu spillover-nya bisa lebih luas lagi gitu. Dan teman-teman bisa lebih banyak lagi orang dari teman-teman dari background yang diverse memberanikan diri daftar dan ketika sudah memutuskan untuk mendaftar ya bisa jadi kan chance untuk daftarnya lebih besar karena kalau misalnya ada 100 orang dari Indonesia dari consulting daftar ke HBS atau dibandingkan kayak 5 orang dari 20 sektor, HBS mungkin lebih prefer yang kedua. So they have more talent to work with. Oke. Vita ada yang ditambahin nggak, Fit? Setuju nggak, Fit? Kalau kebanyakan orang yang masuk ke top business schools dari consulting background ini, apakah itu sebenarnya membantu gitu? I think kalau pertanyaannya membantu probably ya dalam artian kayak lebih dari training on the job-nya itu quite align dengan apa yang di especially HBS try to teach juga, but I don't think itu kayak bukan kayak harus consulting baru bisa masuk, karena kalau misalnya kita ngeliatin profilnya dan nanti mungkin aku bisa share di chatnya juga ada class profile in general di level global itu mungkin consulting is less than 20%
yang lain itu adalah industri-industri lain gitu, dan itu bisa ranging dari manufacturing, dari healthcare, dari tech, dari jadi macam-macam. Dan mungkin kalau anecdotally ya, mungkin kalau dari angkatan kita sendiri yang karena kita konteksnya kan Indonesia, mungkin ada skew juga antara Indonesia versus global. Kalau dari kita sih mungkin I think more than half itu nggak ada prior consulting industry experience gitu, dan mungkin nanti Kak Nabila bisa ngobrol juga bisa menyampaikan nambahin juga, karena juga kayaknya prior kan lebih ke arah visi ya kayak backgroundnya gitu, dan mungkin ada juga teman-teman yang dari HBS Indonesia di 2024 itu ada yang sebelumnya di FMCG, ada yang sebelumnya lebih di financial services gitu sih, jadi lumayan beragam sih kalau aku ya. Ini ada juga nih, ini sekalian nih yang nanya, berapa banyak mahasiswa dari background entrepreneur atau startup? Mungkin Kak Bila bisa jawab kali ya, karena backgroundnya juga nyambung ke entrepreneurship sebagai mantan. Iya, mungkin just to add on Raja and Maitita's point. Ya, sepertinya sedikit terputus. Di HBS itu we call the case itu nggak ngajar sama sekali. Well, mereka ngajar tapi sangat sedikit gitu, mungkin less than 20% pembelajarannya datang dari lecture-nya. Jadi benar-benar kita belajarnya diversity of background itu sebenarnya penting banget buat HBS. Nah, nambahin ke pertanyaannya Adi tadi dan pertanyaannya Farid ya kayaknya. Untuk mahasiswa dengan background entrepreneur dari Indonesia mungkin belum banyak-banyak banget. Kayaknya dari kita mungkin cuma satu orang yang punya, mungkin satu atau dua orang yang punya background entrepreneurship. But generally orang-orang di sini mereka punya minat untuk entrepreneurship. Jadi di sini di HBS juga banyak program yang supporting entrepreneurs gitu sih. Okay. I'll take on that a brief addition. Kita di sini at least my first year itu Adi second year, kita first year itu ada 12 orang. Sebenarnya ada orang ke 13 tapi dia nggak jadi udah keterima HBS tapi memilih untuk pursue his own idea. Tapi ada banyak orang lain di negara-negara lain yang pursue their idea itu during HBS or immediately after HBS atau beberapa itu ya some years after HBS. But I think pas kita daftar itu kan tahun 2021 ya, secara makro kayaknya background entrepreneurship atau terutama tech ya lagi peak-nya. Jadi kira-kira kayaknya opportunity cost orang-orang dari background tersebut untuk ke HBS kan berarti kan meninggalkan karir tersebut selama 2 tahun jadi besar. Mungkin tahun ini makroekonominya lebih berubah, but let's see. Mungkin Adi lebih punya insight di tahun dia atau tahun sebelum-sebelumnya. Jadi biar bisa smooth out the data set. Iya, jadi I've read this somewhere sih in the past. Jadi they said that during economic downturn, not necessarily recession, typically the number of applicants to business schools increases gitu. Jadi mungkin karena ini sekarang like a bit slow down, akan lebih kompetitif sih proses aplikasinya. But then this is just like talking based on the historical trend, things change gitu sih. Nah, boleh kita lanjut ke pertanyaan terkait aplikasi. Jadi proses aplikasi seperti apa? Untuk Kak Vita nih, ada tips gak sih untuk proses aplikasi baik dari sisi recommendation letter, GMAT, essays? Mungkin boleh jelasin dulu proses aplikasi itu seperti apa untuk HBS. Kemudian tipsnya apa? Oke, mungkin kalau soal proses aplikasi quite similar kalau dibandingkan dengan MBA lain. I think number one kita perlu GMAT atau GRE dan itu interchangeable, boleh milih salah satu. Yang kedua itu kalau diperlukan TOEFL atau IELTS, kalau misalnya undergrad-nya misalnya dalam bahasa Indonesia gitu. Terus yang ketiga itu essay, yang keempat itu ada recommendation letter, yang kelima itu ada some sort of kayak application kayak form gitu yang perlu diisi. Terus I think how I thought about it adalah mulai dari targetnya dulu, kayak kira-kira apa sih deadline yang harus di fulfill gitu, dan kira-kira dari deadline tersebut kira-kira mana yang paling
takes the longest to prepare gitu. Dan I think it will differ person by person. Personally kalau aku kemarin itu yang agak lumayan perlu waktu adalah preparing misalnya GRE dan GMAT dan refining lebih ke arah essay dan story-nya kira-kira apa sih yang mau dipakai untuk aplikasi ini, plus minta recommendation letter. So how I thought about it adalah kira-kira karena GRE dan GMAT kita perlu waktu yang cukup lama, itu yang aku mulai dulu, mungkin probably a year before gitu ya, udah mulai belajar-belajar, karena kan biasanya disambi juga bareng kerja. Setelah itu ngambil juga TOEFL dan IELTS, itu biasanya kan tergantung ya masing-masing, ada yang mungkin perlu cukup waktu persiapan, ada yang mungkin bisa cukup pendek persiapannya. Setelah itu almost kayak hygiene factor udah selesai, biasanya pas itu aku mulai mikirin kira-kira story apa yang mau aku bawa sebagai aplikasi ini. Dan I think we can talk a bit more about that, karena itu adalah menurut aku sih kayak the key thing for you to think about adalah sebenarnya story. Dan apa sih, misalnya siapa Myvita gitu, siapa Myvita dan kenapa MBA atau HBS ini penting untuk growth Myvita gitu. Nah itu sesuatu yang perlu dipikirin, biasanya pas itu mungkin a few months, mungkin 6 bulanan, 7 bulan, atau mungkin lebih panjang dari itu, mulai mikir tentang apa story yang pengen dibikin, mulai drafting essay, dan refining terus-menerus sambil juga minta recommendation letter gitu. Dan setelah itu baru kita mulai dari pertama bikin awal itu kan biasanya kayak mungkin draftnya tuh lumayan beda gitu dengan apa yang mau disampaikan, jadi terus di-refine di situnya, baru nanti finally kita submit di either di round 1 atau round 2 gitu. Mungkin itu sih. Oke, thank Vita. By the way, ini ada pertanyaan sponsor dari Harvard Indonesian Students Associations bahwa nanti akan ada hadiah untuk teman-teman yang bisa bikin summary of this session di Instagram story-nya teman-teman. Jadi akan ada periode untuk bikin story, dan kemudian story terbaik akan dapat Harvard merchandise gitu, yang bisa menjadi awal dari terrealisasinya mimpi masuk Harvard. Dimulai dari Harvard merchandise ya Kak Raja ya, sesuai bajunya Kak Raja. Iya, oke. Oke, next question adalah terkait scholarship. Jadi ini banyak banget nih teman-teman yang nanya. Mungkin dari Kak Nabila bisa bantu ya. Jadi sebenarnya untuk masuk ke HBS tuh ada jalur-jalur funding seperti apa aja sih gitu, baik yang dari internal ataupun eksternal. Boleh, oke. Well, generally kan bisa ada scholarship, mungkin yang paling terkenal adalah LPDP ya. Kebetulan aku LPDP juga, jadi emang I prepare for LPDP. Kebetulan jalurnya dapat LPDP dulu, baru dapat MBA-nya. Tapi itu bisa beda buat beberapa orang sih. Jadi mereka dapat MBA-nya dulu, baru dapat LPDP-nya. Jadi itu jalur yang paling common mungkin scholarship-nya untuk anak HBS. Dan banyak orang lain juga. Tapi jalurnya nggak cuma scholarship dari LPDP aja kok. Bahkan di Harvard itu banyak banget semacam fellowship dan semacam funding juga sih buat orang yang generally considered low income. Dan karena kita dari Indonesia, kebetulan kan income kita jatuhnya agak-agak kecil ya dibanding negara lain. Jadi kita jatuhnya agak low income. Jadi beberapa teman kita yang di HBS ini, they actually got full scholarship dari Harvard. Meskipun mereka tadinya well prepared ke sini buat semacam take loans atau self-funded. Jadi tadi jalurnya intinya ada 3, satu scholarship. Scholarshipnya bisa 1A itu LPDP, 1B itu bisa dari Harvardnya sendiri. Kedua itu adalah ngambil loan. Kita di sini di US banyak sekali loan yang lumayan murah interestnya. Atau ketiga yang memang kalau mampu self-funded. Gitu. Untuk jalur financial aid dari HBS itu seberapa common ya, Nabila ya? Jadi apakah banyak teman-teman yang misalkan bisa dapat full financial aid 100% di cover sama HBS? Actually don't have a stat. Mungkin yang lain bisa share kalau misalnya they have stats on that. Cuman kayaknya orang-orang Indo sendiri yang I thought initially coming in was gonna be self-funded, akhirnya mereka mendapatkan funding juga sih dari HBS dan actually fully funded. Jadi jangan gentar untuk daftar karena funding sih, baik dapat
LPDP maupun enggak, karena ujung-ujungnya pasti insya Allah ada jalan. Yeah. Mungkin sedikit main ya. I also know a few of people yang got 100% financial aid dari HBS. Jadi walaupun mereka misalnya nggak dapat LPDP atau beasiswa lain gitu dari institusi-institusi eksternal, tapi dapat support dari HBS karena considered dari segi financial capacity memang mereka membutuhkan gitu. Jadi HBS punya standar sendiri, bisa dilihat dari gajinya sih. Jadi dari gaji sebelum masuk HBS itu berapa. Dan kalau consider sebagai this is having financial needs, mereka akan support financial aids gitu. Dan juga ada banyak banget fellowship, misalnya ada fellowship khusus untuk entrepreneur, fellowship khusus untuk women, kaum marginal gitu. Jadi there's a lot of opportunities. Jangan, kalau kata Kak Nabila tadi, jangan gentar gitu ya. Thank you Nabila. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin lebih terkait ke HBS experience nih. Ini penasaran pengen dengar dari semuanya gitu. Apa sih highlight of your experience so far? Ada gak sih aktivitas-aktivitas di luar kelas yang kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian lagi lakuin di luar HBS yang bikin pengalaman HBS tuh becoming very special? Boleh dimulai dari Vita. Ya, kayaknya kalau menurut aku outside of the experience sendiri yang di kelas sebenarnya itu juga kayak very much eye opening juga sih, yang kayak apa yang aku expect ternyata it's way more than I thought it's going to be. Tapi one thing yang menurut aku lumayan special itu malah connecting with new friends dari Indonesia juga. Kayak kita, there are a lot of kayak diaspora di sini yang lagi belajar bareng di Amerika gitu. Dan I think malah itu adalah salah satu yang paling menarik sih buat aku, kayak rejuvenating, karena at the end of the day kayak experience-nya lumayan sama dan biasanya end goal-nya juga lumayan mirip, gimana caranya biar kita bisa bawa pembelajaran kita balik gitu ya ke Indonesia. Jadi itu salah satu yang membuat aku lumayan ternyata serunya juga di situ gitu. Kayak acara hari ini ya Kak Vita ya. Boleh cerita nggak hari ini ngapain ya Kak Vita ya? Iya, kayak acara hari ini misalnya kita ada semacam acara sikrap ya namanya, siang akrab bareng antara ya? apa namanya? Pengganti makrab. Iya, pengganti makrab karena siang-siang antara Harvard sama MIT misalnya. Jadi nggak cuma HBS doang, tapi kayak Harvard secara keseluruhan karena ada banyak kan macam-macam sekolah, dan MIT juga, dan di situ kita kumpul bareng dan kenalan bareng gitu, dan itu lumayan rame ternyata, dan ya seru aja sih di situ ngobrolnya. Dan sebenarnya banyak juga kayak uni-uni lain, karena kita kebetulan di sini biasanya jadi kayak ketemu misalnya dari other schools, bahkan yang nggak di Boston gitu juga sering ketemu sih, dan itu seru aja sih buat aku. I think that's the beauty of studying in Boston ya, karena banyak banget universities dan all of them are universities di Boston, dan semuanya di dalam satu kota yang relatif kecil, jadi sense of community-nya tuh dapat banget ya Fit ya. Iya, very much so. Ya. Dan banyak kesempatan untuk network dan build friendship sama teman-teman Indonesia yang ada di kampus-kampus lain di Boston, baik di MIT, BU, college, dan sebagainya. Kalau dari Raja gimana aja? Apa sih highlight dari experience di HBS so far gitu? Dan boleh share gak aktivitas-aktivitas lain di luar dari kelas? Yeah, I think one of my goal itu intinya develop business idea di sini, dan waktu itu Nadiem Makarim pernah datang, terus dia bilang ada salah satu partisipan nanya how to best spend time in HBS kalau misalnya kita mau jadi kayak elu. Stress test your business idea, dan itu yang aku coba lakuin sih, kayak hubungin sama ada investor datang ke kampus, ngobrol, tes business idea, ada teman yang kebetulan punya pengalaman yang adjacent atau mirip-mirip, saling compare notes, challenge each other idea. Itu baru ada satu orang India apa orang US gitu
udah mau udah raise fund, udah mau dibeli startupnya kayak $25 juta. Lah ini orang sebelah sebelah aku kok udah kayak gini aja ya. Wah gila. Jadi gara-gara ada pengalaman-pengalaman yang kayak gitu benar-benar membuka pikiran bahwa apa ya istilahnya frame breaking gitu. Oh ternyata bisa ya, dan gara-gara itu ya jadi lebih semangat aja sih karena kalau orang-orang ini bisa berarti kita juga harus cari cara biar bisa juga. Itu sih menariknya. I'll share that one aja deh. Oke. Kalau dari Nabila, kalau mengaca kepada pengalaman dalam beberapa bulan terakhir nih, dari Agustus sampai Desember, ya, apa sih yang paling berkesan dari pengalaman HBS so far? Sulit sih buat milih satu experience itself yang paling berkesan, karena I would say di HBS itu yang paling penting adalah the people and connecting with the people. Dan karena kita masih di semester awal nih, kita masih banyak banget kemana-mana berusaha kenalan dengan banyak orang, dengan ikut berbagai macam klub, aktivitas, retreat, yaitu misalnya kita pergi keluar kayak ke puncak gitu lah, atau ke Bandung, tapi di Boston. Ke puncak Boston. Puncaknya Boston, di state lain namanya Maine. Dan kenalan sama banyak orang yang semuanya very inspiring dan inspiring dan menarik gitu, conversation kami gitu. So I think it's all about the people. Terus kalau pertanyaannya aktivitas di luar kelas ngapain aja, I am part of a few clubs, jadi mencoba untuk ngeliatin beberapa klub mana yang kira-kira nanti aku bakal tertarik untuk join lebih dalam lagi. Misalnya di sini ada Women in Investing, jadi di sini ada juga Private Equity and Venture Capital Club, karena background aku dulu Venture Capital. Ada juga Southeast Asia Club, Harvard Indonesia, Student Association Club, di mana ada presidennya, dan banyak klub lainnya sih gitu. Jadi di sini bahkan ada sekitar, I think di HBS ada 95 klub, jadi orang dengan berbagai macam minat yang berbeda-beda, semua pasti bisa diwadahi oleh HBS. So it's super interesting sih. By the way nih ya, dulu waktu teman-teman di sini apply buat business schools, do you guys put the class size as consideration atau nggak sih? Kayak big class versus small class gitu. Karena HBS kan considered big class kan. Just to share my perspective dulu I actually have a bias towards small class. Karena mikirnya ya kalau misalkan big class nanti kegedean jadinya nggak kenal siapa gitu kan. Nah sekarang kan kalau HBS kan satu angkatan tuh ada 900 sampai 1000 orang dibandingkan ada business schools yang relatively small. Do you think it's becoming an advantage atau disadvantage having a class? Boleh Nabila? Boleh chime in? Ya sama, I actually also had a bias. Tadinya takut kalau misalnya kelasnya terlalu gede kayak HBS, nanti malah nggak kenal sama orang-orang intimately. Terus habis itu and all the other concerns. Tapi karena di HBS ternyata setelah masuk ada yang namanya section, di mana kita jadi bareng-bareng sama sekitar 90 sampai 100 orang selama 1 tahun, kita tetap dapat pengalaman kenal dekat sama sekitar 100 orang ini. Kedua adalah ternyata dengan adanya 1000 orang ini, klub-klub yang ada di HBS itu jadi lebih meaningful sih, karena orang yang partisipasi itu jadi lebih signifikan jumlahnya. Jadi misalnya klub jumlah partisipannya ada 40 sampai 50 misalnya, tapi dari berbagai macam negara dengan background berbeda-beda, actually value added-nya sangat-sangat tinggi gitu. Dibanding kalau misalnya kita ke sekolah yang jumlah anaknya cuma 300, terus misalnya aku ikut klub yang niche, misalnya well, climate is no longer niche, tapi misalnya food and agriculture, mungkin peminatnya cuma 20 gitu. Jadi mungkin value add-nya jadi agak kurang gitu. Sementara kalau di HBS peminatnya bisa sampai 50. Dari Vita atau Raja sempat gak mikir itu class size? Aku sempat sih kepikiran class size-nya karena kita lumayan abnormal ya dibanding MBA yang lain. Tapi I realize adalah ternyata learning-nya itu nggak cuma di kelas. Kayak oke, di 9 kan maybe some of you are already familiar
dengan si case study-nya, di mana kita itu almost kayak diskusi bareng 90 orang gitu, dengan ada profesor kita almost kayak moderator gitu. Nah, yang sebenarnya dulu aku khawatirin adalah dengan sebegitu banyak orang, apakah akan bias gitu ya. Misalnya orang yang suka ngomong terus gitu, bisa jadi kayak the voice yang paling ya jadi kita belajarnya dari orang-orang itu terus aja gitu. Tapi ternyata experience-nya di HBS itu lumayan udah thoughtful banget, di mana kita itu bahkan di kelasnya ada yang kayak scribes gitu, jadi ada orang yang notulen lah, di mana notulen itu memastikan bahwa partisipasi dari setiap orang itu almost equal, jadi kita bisa mendengarkan semua orang thought almost dari semua orang gitu. Dan what I realize adalah sebenarnya kelasnya itu nggak berhenti ketika bell-nya, kayak nggak ada bell sih, tapi kayak kelasnya selesai gitu, dimana kita at the end of the day, karena ini adalah teman-teman kita almost kayak temen SMA bareng gitu satu kelas, jadi even after the class kita tuh jadi ngobrol lagi gitu, kayak oh tadi lo mikirnya kayak gimana sih segala macam gitu-gitu. Dan banyak banget different banget background-nya, jadi bisa banget dari ngomong orang A ke orang B, case yang sama itu orangnya bisa kayak menyampaikan hal yang berbeda gitu. Jadi malah menurut aku si class size-nya ini malah enrich the experience sih, karena jatuhnya jadi bisa belajarnya tuh beda banget, padahal case yang dibaca tuh sama gitu, tapi karena mereka informed by their different background, jadi lumayan malah makin seru sih kalau menurut aku. Oke, thank you Fit. Last question sebelum kita open ke floor, question and answer. Buat Raja, ada gak advice terakhir dari Raja ke teman-teman di sini? Ada lebih dari 200 orang hadir di sesi hari ini yang lagi mikir mau apply HBS. Ada saran nggak? Dan what are the things that you wish you knew before you applied atau attended HBS? Yeah, I think less tactical, more strategic adalah kalau teman-teman berniat apply HBS, sekarang saatnya, karena mata Harvard itu lagi ke Indonesia. Kita makin tahun ke tahun itu banyak banget drastis orang-orang Indonesia tahun ini. Beberapa tahun yang lalu, tahunnya Nadiem Makarim kayak cuma 1 orang apa 2 orang. Lama-lama tahun-tahun dekat jadi 6 orang, 8 orang, 12 orang. Aku sendiri udah punya simple math, kira-kira kalau proportional to population, ini sotoy aja ya. Sebenarnya Indonesia itu punya potensi sekitar 30-an as a ratio of population, dan beberapa negara itu kayak Lebanon yang cuma 5 juta orang populasinya, ada 10 orang di sini. Jadi sebenarnya sekarang saatnya daftar, momentumnya lagi ada, dan at the same time mungkin teman-teman harus semangat banget nih upgrade kualitas diri. Kenapa? Karena even sebenarnya kita not necessarily butuh HBS atau MBA to achieve our goals, but I think it's going to be good for the nation, right? Kalau sebenarnya kita ini menjadi operator atau investor atau executives atau entrepreneur atau di role manapun yang memang sebenarnya kita di kaliber yang sama dengan orang-orang yang memang di HBS ini, and everything else kayak SI recommendation segala macam itu dengan niat yang kuat itu pasti ada jalannya sih. And in fact mungkin kita mau crowdsource pertanyaan setelah sesi ini sih, kalau misalnya ada yang belum kejawab di sesi ini. We'll put down the link on the chat, but for now mungkin kita ke open Q&A ya, Adi ya. Yes, oke, thank you Raja. Nah, sekarang teman-teman kita akan mulai open Q&A. Jadi ada beberapa yang udah angkat tangan nih. Silakan angkat tangan, raise your hand kalau misalnya mau nanya. Kita mulai dari Wulan dulu, Wulan Syukri. Boleh open the camera and unmute, dan silakan langsung tanya. Ya, selamat pagi kakak-kakak semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf, saya izin untuk tidak open kamera. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Apa ya? Saya punya sebenarnya lebih dari 3 sih, cuman biar bergilir dengan yang lain. Ya, 3 satu aja. mungkin. Cuma boleh satu. Satu aja ya? Cuma boleh satu. Oh, ya udah. Oke. Gini, saya kan udah research beberapa MBA school gitu, business school, dan insya Allah udah mantap untuk apply di HBS gitu loh, Kak. Nah, cuman masih agak bingung, itu kan saya punya long term aspiration itu untuk mengembangkan bisnis di bidang di bidang layanan kesehatan. Cuman dalam medium termnya itu saya masih concern di trading, yang sekarang juga saya maksudnya perusahaan perdagangan retail gitu, yang sampai sekarang juga sedang dijalani. Nah,
di waktu yang bersamaan juga saya butuh pengetahuan yang dari fundamentalnya soal bisnisnya dulu gitu daripada kesehatannya. Kebetulan juga background S1 saya itu sebenarnya public health, kesehatan masyarakat. Nah, saya mau minta suggestion-nya dari kakak-kakak yang udah masuk HBS itu lebih baik saya masuk ke HBS full HBS dengan memilih nanti banyak elektif modulnya ke arah kesehatan atau ikut yang join program gitu. Dan kalau misalnya jawabannya ikut yang join program ke sekolah kesehatan itu maksudnya benefitnya dan juga tantangannya ketika mendaftar dan ketika sekolah tuh kira-kira seperti apa gitu. Oke, thank you Wulan. Oke. Ya, terima kasih juga Kak. Ya, ada yang mau jawab? Mungkin Vita? Mungkin kalau aku sih, I think it depends on focus ya. I think focus sama time consideration. Karena kalau misalnya, jadi mungkin the biggest question adalah kalau misalnya kita lebih ke HBS aja, kayaknya bisa melakukan elektif, tapi at the end of the day, the core atau yang kita pelajari utamanya adalah dari angle bisnisnya sih. Nah, kalau misalnya dirasa itu menjadi sesuatu yang menjadi pemikiran utama yang pengen dipelajari, dan probably mungkin itu worth doing. Tapi kalau misalnya pengen juga lebih dalam ke arah dari healthcare atau medicalnya juga, mungkin itu bisa mungkin double atau joint degree is something yang worth pursuing dengan konsiderasi bahwa biasanya itu lebih panjang sih kalau nggak salah ya dia. Jadi nggak cuma 2 tahun, tapi kita lebih dari 2 tahun untuk menyelesaikan program tersebut gitu. Jadi apakah secara timeline itu make sense dengan apa yang Wulan ya kalau nggak salah yang tadi nanya mau, atau lebih seperti apa gitu. Jadi antara depth kayak kedalaman dari belajarnya versus kayak waktu yang pengen di-spend dalam melakukan ini sih gitu. Oke, thank you Fit. Ini buat teman-teman yang mau nanya, by the way, pastiin satu pertanyaannya disingkatin, jadi to the point. Kedua, kalau bisa nanya pertanyaannya itu yang bisa benefit everyone. Jadi nanya pertanyaan jangan terlalu situasional kayak Kak kalau saya begini bagaimana gitu, supaya teman-teman yang lain bisa benefit juga gitu. Boleh selanjutnya Daniel Humala, silakan bertanya. Ya, thank you Kak Adi. By the way, ya Daniel di sini kebetulan waktu itu ngambil teknik perminyakan, jadi saya juniornya Bang Raja, kebetulan juga junior di BCG. And I'm planning to apply, udah ngambil GMAT, terus sekarang lagi on the process of creating essay and stuff. Nah, dan udah banyak lah kalau ngobrol sama Bang Raja mah udah sepak terjangnya udah hafal. Nah, tapi mungkin pengen tahu another perspective from Kak Vita or Kak Nabila, kayak the journey of writing essay for me, I feel kayak very very complex. Kayak there's no one right answer. How do you guys manage these complexities and come up with the answer? Mungkin kayak more tacticalnya gimana sih, kayak day to day activitiesnya, mungkin kayak any tips on that? Thank you. Boleh dari Nabila dulu sebelum ke Vita. Boleh. Ini tips buat esai ya? Iya, betul. Kalau aku dulu, jadi sebenarnya nulis esainya itself sih nggak lama-lama banget. Mungkin cuma 2 minggu tapi intens. Tapi proses buat mikirin apa yang mau ditulis di esainya itu sebenarnya aku kayak udah mikirin mungkin 2-3 bulan sebelum that 2 weeks proses nulisnya sendiri. Dan I internalize the question. Jadi setiap kali melakukan hal sehari-hari, misalnya lagi OTW ke kantor, terus tiba-tiba kepikiran sesuatu yang kayak menarik, actually then open up my phone, tulis di notes kayak hal apa yang ternyata I think could be relevant buat di essay. Dan itu jadi kayak notes dangku lumayan banyak dan banyak hal-hal random gitu sih. So I have like a whole bunch of bullet points yang akhirnya pas waktu lagi mau nulis dalam waktu 2 minggu tersebut, mungkin bullet point-nya udah berhalaman-halaman gitu. Terus kita tinggal di-curate sendiri. Itu adalah hal-hal yang aku kayak pikirin mungkin pas lagi waktu-waktu random, dan akhirnya
banyak sekali hal-hal yang nggak dimasukin juga dalam esai gitu. Mungkin banyak hal yang kita achieve, tapi nggak sesuai storyline-nya juga yang mau kita sampaikan. Akhirnya memang harus berat hati tidak bisa ditulis karena demi story yang lebih koheren dan lebih tersampaikan maknanya gitu. So just like dump a lot of things into like a bullet point, a lot of things that you have achieved in the past, mungkin apa yang pengen kamu capai juga, what is important to you. There's a lot of self-reflection process di dalam menulis esai ini, and throughout that 2 to 3 months itu sebenarnya it was a very good experience juga sih, karena kamu jadi lebih mengenal diri kamu lebih dalam. Okay, thank you Nabila. I think let's go to the next question supaya semuanya kebagian karena banyak banget ternyata yang ngantri untuk bertanya. Selanjutnya Dani Muhammad Trianto, silakan. Hai Kak. Ya, silakan Dani, langsung pertanyaannya aja. Oke. Ya, aku Dani, backgroundku medical doctor, sekarang kerja di local VC yang fokus di health tech gitu ya, sama punya experience of course di rumah sakit dan ini juga startup di health tech gitu. Pertanyaan aku sih, lebih banyak yang bilang kalau MBA itu is a cultural fit juga ya. What would you describe ideal cultural fit 100% di HBS tuh kayak gimana sih, orang yang 100% ini cultural fit HBS banget gitu. Dan baiknya tuh kita mold ourselves to fit the cultural mold gitu, atau present ourselves as is gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan, ini nyambung juga ke pertanyaannya Octalia di chat ya. Jadi the soul of MBA at HBS. Jadi ini ngomongin kayak culture HBS itu seperti apa sih? Raja mungkin boleh bantu jawab. Ya. I think short answer for this bisa kelihatan dari essay questions-nya. Harvard sama Stanford itu akan nanyanya yang personal dan vulnerable banget. MBA yang lain mungkin lebih ke practical gitu ya, kayak what do you want to aku ingatnya Wharton kayak what do you want to contribute for Wharton and what will you plan to get from Wharton, itu kan sangat praktikal ya. Jadi kelihatan kan soalnya itu kayak gimana. Harvard sama Stanford itu kalau misalnya kita approach dengan lensa praktikal kayak gitu tuh nggak masuknya mereka ya udah share as much as possible what's your deepest self, dan kadang-kadang itu memang kita harus refleksi dalam itu sih, bisa kelihatan dari cara mereka nanya, cara itu dari awal banget, dan pas interview nanti kelihatan juga kayak vibe-nya itu orang-orang yang interview teman-teman seperti apa gitu sih. Oke. Dari Vita ada yang mau ditambahin nggak, Fit? HBS culture itu seperti apa sih? I think similar ke Raja ya. At the end of the day, yang difokusin itu very much the soft skill, dan a lot of it adalah tentang self learning gitu. Jadi tentang who are you, dan HBS selalu nanya kayak what type of impact do you want to make gitu. Tapi that thing is very personal at the end of the day kan, karena apa yang menjadi North Star dari setiap orang itu adalah sangat penting dan sangat personal. Jadi I think selama ini experience-nya itu malah geared towards that gitu. Jadi oke, kita bisa belajar business in general, marketing, operation, etc. Tapi at the heart of it adalah who are you, dan dari semua yang lo pelajarin ini apa sih yang mau lo bawa, dan apa sih yang mau lo bikin gitu, apa sih positive impact yang mau lo bikin. Mungkin itu soul-nya ya. Jadi the ability buat nanti belajar dan reflect itu di dalam diri lo, dan akhirnya apa sih yang mau lo bawa ke depan gitu. Jadi again to Raja's point, it's very much kayak ya bukan yang kayak nggak only practical gitu. Ada banyak that angle gitu. Mungkin itu soalnya. Dan probably just to add sih, karena kita bicara mengenai a big school, 900 sampai 1.000 orang per angkatan, di mana setiap orang punya karakter masing-masing, punya personality masing-masing. Jadi bicara mengenai culture itu very diverse, karena benar-benar, dan background negara setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi it's very hard to pinpoint, okay, culture HBS is specific thing. Tapi if I can say, based on pengalaman hampir 2 tahun di HBS,
if there is something in common adalah everyone has strong leadership, everyone has impact mindset, and everyone wants to contribute gitu. Dan I think another thing adalah salah satu value yang HBS push itu kayak humility juga. It's very important sih, karena I think yes obviously ada some people yang kayak oh ya super pede gitu, kepedean gitu ya, atau malah kayak sombong gitu ya. But I would say they are only minority. I think majority of HBS people that I've met are actually very nice and very kind people, dan they are really collaborative sih gitu. Jadi I think that's very important to note. Itu. Boleh pertanyaan selanjutnya, Eros silakan. Iya, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling saya tekankan pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita di dalam negeri nih masih sekolah S2, tapi ada keinginan juga sekolah di HBS itu kan. Karena kan kadang kita ngambil di dalam negeri terlebih dahulu, siapa tahu ketika apa yang kita tuju kemudian tidak diterima kan masih tetap kita sekolah gitu Pak, tidak buang-buang waktu. Apakah itu juga pengaruh gitu dalam hal kita mau mengajukan dalam program scholarship gitu. Terus yang kedua ada. Sorry, pertanyaannya satu aja. Eros, karena masih banyak yang mau nanya. Jadi pertanyaannya tapi berkait Pak, pertanyaannya nggak apa-apa Pak. Oke, tetap cuma satu aja. Jadi lebih ke arah ini ya, kalau misalnya punya 2 master dan sebelumnya udah ada master, apakah itu akan mempengaruhi proses aplikasi? Apakah itu? Oke. Iya, betul. Dari Bila, bisa bantu jawab? Jawaban singkatnya harusnya nggak terlalu mempengaruhi sih. Kebetulan misalnya teman-teman di Eropa, mereka lebih common buat punya master's degree sebelum dapat HBS. It's a European thing apparently. Jadi bisa-bisa aja sih kalau misalnya Eropa yang udah punya master's degree. Jadi termasuk di section saya juga ada beberapa yang udah punya master sih. Tapi kebanyakan masternya itu memang sesuatu yang berbeda ya. Jadi ada yang Master of Statistics, ada yang Master of Finance gitu, dan MBA adalah master keduanya. So it's actually possible untuk apply ke MBA di HBS sebagai master yang kedua gitu. Cuman again itu juga Pak, berpengaruh nggak sama program beasiswa gitu yang ditawarkan dari HBS sendiri? Enggak. Karena kalau di LPDP kan nggak boleh. Betul, itu cuma aturan LPDP, bukan aturan HBS. Oke. Jadi kalau di HBS, it doesn't matter, tetap dilihat financial capacity-nya. Jadi misalkan Eros sudah punya 5 master pun, kalau misalnya ternyata consider sebagai low income, tetap bisa apply ke financial aid-nya HBS. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Eros. Selanjutnya Monica, silakan Monica. Hello everyone, aku Monica Wijaya, currently a full-time entrepreneur. I'm applying for Harvard Business School next year during the second round. And actually I'm a mentee from Nabila. Thank you for all of your guidance. Sehingga aku puji Tuhan baru aja dapat LPDP, thanks to the HISA mentorship juga. Wow, congrats. So thank you so much. Jadi my only question is that, what do you think HBS sees in you that differentiate you or maybe make you stand out from another applicant that make you got accepted at HBS gitu. Kayak what kind of story that you brought within your essay. Tapi kalau terlalu personal juga nggak apa-apa sih kalau nggak di-share gitu. Thank you. Yang pasti kita nggak share isi essay di sini ya. Ya. Maybe like the general kind of thing. Karena aku sekarang lagi nyusun essay dan ya masih bingung gitu sih mau dari sekian banyak cerita mana yang mau dipilih kayak gitu. Oke, mungkin intinya kalau bisa disingkat dalam satu kalimat nih, Raja, Vita, apa sih your value proposition, your customer value proposition di mata itu? CVP lo apa gitu? Raja, silakan Raja. Atau Vita dulu deh. Vita dulu. Boleh.
Kalau gue intinya adalah gue mau bawa pertanyaan sih. Jadi yang paling penting adalah dengan HBS ini, apa sih yang mau dilakukan dan bagaimana HBS bisa membantu kita untuk melakukan itu gitu. Jadi balik lagi ke apa yang mau dibawa. Jadi what is your grand vision, dan throughout your experience itu gimana visi lo selama ini sudah evolve. Kalau aku approach-nya kayak gitu. Jadi dan gimana kenapa it's very important for me buat di HBS atau di MBA on how can they actually be very beneficial dan kayak imperative for me to actually achieve my grand vision. Jatuhnya gitu sih. Aku bawa problem statement malah ke essay. Malah membawa masalah ya, Vita. Iya, membawa masalah. Kalau Raja apa sih VP lu? Ya. Short question. Ini sebenarnya I was attacking both Stanford and Harvard essay ini dengan same framing, and I borrow approach Stanford and Harvard. Basically, kira-kira share something that I was sharing something that is so deep to me. Kalau misalnya itu di printer, tapi printernya salah kepencet, bukan printer rumah, jadi printer kantor jam 2 malam, you will go buat ke kantor itu buat ngambil kertas itu biar nggak dilihat orang. I think that's my litmus test. Kalau misalnya belum sampai kayak gitu, I don't think I'm reflecting enough on myself. Tapi ini just one of many ways. Oke, thank you Raja, thank you Monica. Selanjutnya Nanda, silakan. Oke, thank you Kak Adi untuk kesempatannya. Hi everyone, aku Nanda. Kebetulan background aku juga kayak Monica, full-time entrepreneur. Aku pernah dengar nih kalau minimal experience untuk apply MBA itu 2 tahun ya. Nah, aku mau tanya sama kakak di sini, kira-kira angka experience yang kayaknya itu udah dibilang cukup untuk apply HBS itu berapa tahun? Dan biasanya tuh rata-rata number of years experience itu berapa sih dari student di HBS biasanya Kak? Thank you. Oke, Nabila silakan membantu jawab. Pertanyaannya average work of experience ya. Berapa sih yang Ya. paling ideal? Sama minimal. Kalau minimal mungkin 2 tahun karena di sini ada program 2+2, jadi buat anak yang masih S1 mereka daftar dari S1 terus mereka tapi harus kerja lagi selama 2 tahun. Kenapa? Karena work experience is very valuable dalam case participation. Jadi kita bisa sharing pengalaman kerja kita sebelumnya itu seperti apa sih konteksnya gitu. Menurut aku idealnya memang sebenarnya justru ada beberapa tahun pengalaman kerja ya. Kayaknya on average HBS itu sekitar 4-5 tahun, and that is I would say ideal. Oke, thank you Nabila, thank you Nanda. 2 tahun udah bisa kok, jadi daftar aja. Iya. Kalau nggak dapat tahun depan lagi. Iya. By the way, aku apply setelah 9 tahun pengalaman kerja. Jadi kalaupun setelah 2 tahun gagal masih ada 3 tahun lagi apply. Ada orang di kelasku itu dia umur 38. So, Yeah. tapi itu very very outlier. Iya. Maybe Oke, thank you. Silakan selanjutnya. Oh, by the way, sebelum kita lanjut, so actually kita udah mau jam 11 ya kan, dan sebenarnya ini sudah mau harus ditutup, tapi we'll give extra 10 minutes. Semoga Raja, Mevita, dan Nabila bisa ikutan extend for just 10 minutes untuk jawab beberapa pertanyaan tersisa gitu. Nah, makanya butuh bantuan dari teman-teman sekalian yang nanya nih, dipersingkat pertanyaannya supaya semuanya bisa kebagian. Silakan Albert. Halo Kak, saya tanya singkat aja Kak. Saya sudah baca beberapa pertanyaan. Adakah community mahasiswa Harvard itu di Indonesia untuk menjawab pertanyaan mereka seperti gimana sih melamar di Harvard? Terus kalau pendidikan saya background-nya bukan bisnis, contohnya hukum, itu bisa nggak sih? Terus ada nggak artikel yang bisa dibaca gitu Kak intinya Kak? Oke, nah ini pas Raja, silakan. Ya, so kalau kalian lihat di chat, itu ada Google Sheet. Jadi sebenarnya kita tahu 1 jam itu nggak cukup buat semuanya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tulis aja di situ ya, apa aja. Intinya itu Google Sheet frequently asked question. Nanti kami tentu setelah minggu ujian bisa ngejawab di situ pertanyaannya apa. Plus biasanya itu ada resource, karena saya sama teman-teman saya itu udah nge-forward 20 chat yang sama tentang resource ke 15 orang berbeda. Oh ya udahlah, bikin living document aja gitu yang selalu diupdate, akses aja di situ. Jadi semoga itu menjawab ya, karena buat pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya
susah untuk ditanyain semuanya kan karena ada banyak pertanyaan gitu. Moga-moga menjawab. Thank you Raja. Cek di chat ya, Cek di isi-isi chatnya aja. tuh, yang dari Raja. Nanti kita semua akan bantu untuk isi Google Docs-nya setelah minggu ujian. Amalia silakan. Kalau boleh nyalain kameranya. Oke, thank you Kak. Sorry belum bisa nyalain kamera ya. Saya Oke. Amalia, mungkin simpel aja pertanyaannya. Apakah ada minimum GPA untuk apply Harvard Business School dan kira-kira average GPA dari students di sana itu di range berapa ya? Terima kasih. Oke, ini Maivita, silakan. Balik lagi ini aku kirim yang link yang class profile, average GPA di 3,7. Tapi ini yang di global. Tapi at the end of the day, I wouldn't deter you kalau misalnya GPA-nya enggak, oh gue 3,69 atau gue lebih kecil dari 3,7 atau whatever. Menurut aku at the end of the day aplikasinya itu dilihat secara holistik. GPA is probably one of the thing, tapi kita nggak tahu kayak seberapa import, dalam artian prioritisasi dari setiap hal itu seperti apa gitu. Jadi jangan takut buat daftar juga kalau misalnya nggak di average gitu. Thank you Vita, thank you Amalia. Selanjutnya Vivian silakan. Ya Kak, terima kasih kesempatannya. Saya mohon izin nggak buka kamera karena posisinya lagi di UK, lagi pagi banget. Saya cuma mau tanya Kak, jadi untuk mungkin teman-teman sana juga bisa relate ya. Jadi dari saya sendiri, saya punya 9 to 5 tuh sebenarnya sebagai engineer, tapi passion saya tuh sebenarnya di education gitu Kak. Dan saya juga ada non-profit juga gitu untuk di luar 9 to 5. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana ketika ya hidup saya itu dua-dua kayak berbeda gitu Kak, apa yang saya jalani di 9 to 5 dengan kayak my real passion gitu. Kira-kira bagaimana saya bisa memilih storyline mana yang mau saya pilih gitu kan. Karena kalau misalnya saya pilih education tapi recommendation letternya dari engineering, saya nggak tahu kalau itu make sense gitu. Ya terima kasih atas kesempatannya. Oke, silakan Kak Nabila. Itu perlu dipertimbangkan dengan dalam si ujung-ujungnya nanti visi kamu misalnya mau seperti apa dan lebih relate ke 9 to 5 kamu atau outside of your 9 to 5. Tapi misalnya ada juga kok salah satu teman kita juga yang misalnya dia ada side gig entrepreneurship, dia juga ada emphasis entrepreneurship story-nya juga. So mungkin tidaknya gitu kali ya. Jadi sebenarnya banyak banget Vivian story seperti itu. Jadi banyak orang yang do double job gitu ya. Tapi ya actually lebih penting adalah gimana create benang merah antara day jobnya sama passion jobnya dan bring it to the essay. Itu sih. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya Arthur. Silakan Arthur. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you. Hi Adi, hi Mafita, hi everyone. I'm Arthur, currently a consultant at McKinsey & Company. I want to ask, for someone who already has an MBA, right? Does HBS has a specific program for people like this? For example, an executive MBA or another master's but in business. Thank you so much. Yeah. Thank you. Ini nggak temennya Maivita, langsung dijawab aja sama Maivita ya. Nggak tahu sih gue jawabannya dia. Boleh Adi nggak yang jawab? Gue takut salah malah. Oke, gue bantu jawab ya. Jadi actually tadi gue sempat mention bahwa ada sebagian teman-teman di HBS yang punya master sebelum HBS, sebelum MBA. Tapi kebanyakan sih masternya non-HBS, non-MBA ya. I've never met anyone yang did another MBA sebelum MBA di HBS. Maybe there was a case, tapi not that I know of. That being said, kalau untuk program lain seperti Executive Education, actually is open for any background, termasuk mereka yang udah punya MBA. If anything, I just had coffee with a friend of mine yang sekarang lagi ngelakuin Executive MBA di HBS.
dan dia sebelumnya udah pernah MBA di Cambridge gitu, di Judge. So this is like additional MBA short program gitu. Jadi ini MBA-nya khusus buat preparing people to be CFO gitu. Tapi ya dia udah punya MBA sebelumnya, so it doesn't matter gitu sih. So there are actually program bisa accommodate your case, but probably not the regular MBA one. Atau mungkin sebenarnya masih bisa, tapi you need to justify in your application why you need a second MBA gitu sih. That answer. Understood. Thank you. Thank you, Arthur. Selanjutnya silakan Reski. Hi. So, simple question. So, misalkan kita daftar ke HBS or any MBA for that matter, kemudian sampai kita masuk itu belum dapat funding. Apakah di MBS atau di HBS, apakah bisa di defer ke tahun berikutnya sampai kita dapat funding, atau memang kita harus daftar lagi tahun depan? Oke, silakan Raja. Can someone else first? Oke. Dari Nabila atau Vita ada yang mau jawab? I actually don't know the answer. Okay. Saya. If that's the case, I can answer. Jadi jawabannya adalah HBS itu nggak kasih kesempatan defer sih. Unless in cases, it's very special case, which is COVID. Jadi COVID 2 years ago, 2020 itu adalah the first time HBS kasih kesempatan buat defer. Tapi regularly kalau misalnya alasan financial is not unacceptable reason buat dari HBS untuk defer. Biasanya dikasih opsi, okay, this is a way for you to do financial aid atau loan gitu. Jadi mereka asumsinya okay, there are ways actually. Tapi kalau misalnya sampai terpaksa, biasanya diminta untuk apply lagi sih tahun berikutnya. Okay, but it will not like reduce your chances for next year, right? No. Okay, thanks. Okay, thank you, Reski. Thank you. Oke, pertanyaan terakhir dari Irfan. Setelah Irfan nanya, nanti teman-teman boleh kasih pesan-pesan terakhir buat teman-teman. Gitu. Silakan Irfan. Ya, kasih ya. Last but not least ya jadinya ya. Asik. Saya backgroundnya real estate finance, jadi saya udah ngerjain ini buat hotel assets. Tadi sekitar tahun setengah yang lalu saya pivot ke venture building. But in the past about like 3 years or so, I've been working with the World Economic Forum on the side. Jadi pertanyaan saya adalah, would you consider supplementing your MBA with a double degree? In other words, pursuing one of the joint programs. Thank you. Would you consider or not there? Yeah, so like basically, would you consider supplementing your MBA, the one that you're pursuing right now, with a double degree, basically pursuing one of the joint degrees? Any particular joint degree that you're thinking of? I'm looking at MBA MPP or MBA MPA, but I think like because this is opening to the forum, right? I think it really depends like each one of the delegates, like what they want to speak up about. Okay, yeah. Sure. Dari Nabila mau jawab? Tadi mau mengarahkan ke Yeti, but mengarahkan ke siapa? Yeti, because she's a. Oh yeah, actually that's true. Yeti mau jawab nggak? Ya bisa. But for the question, you're just wondering about joint degree. By the way, to put a context, Yeti is doing MBA di Sloan and MPA ya di HKS. Yeah, I think basically what's the benefit of doing it? Is that the question, or considering that versus other degrees? It's more about the consideration point itself, more so than the benefits of it. Okay, I think for the MPP, so Harvard Kennedy School offers a lot of dual degrees, but with HPS or HPS dual degree, it's actually very specific. So you can only do HPS and MPP together. And for MPP, it's quite unique among the program because you have a 1 year basically core curriculum on policy. So you do statistics, you do critical race theory, all these aspects, and then you also have like a
project in the second year, like a thesis almost that you do on policy. So what I would recommend there is really look at the curriculum and see if it's something that interests you. And also the project component, because those are the two biggest ones. But what I hear a lot from dual degrees is no one regrets doing it. They all really enjoy that they're doing both. So yeah, I highly recommend to look into it. And if you have any other questions, you can reach out to me as well. And there's many Indonesians who are doing the program at the MPP as well. So yeah, I think over the past years, there are few Indonesians doing HBS, HKS joint programs. The good thing is actually there is a dedicated scholarship for jointees, FYI. Jadi kalau misalnya kalian do MBA dan MPP di HKS, jadi HBS, HKS, ada specific scholarship program. Bahkan juga dalam kasus Yeti juga ada ya Yeti ya. Yeah. So itu bisa jadi point consideration sih if you're looking at it from financial standpoint gitu. Tapi obviously with people for people with interest in the public sector, it does make sense 100%. Gitu. Alright. Thank you Irfan buat pertanyaannya. Nah, ini berhubung waktunya udah habis, jadi mungkin boleh kakak-kakak sekalian boleh kasih pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman yang hadir hari ini, khususnya punya mimpi buat buka HBS. Dimulai dari Nabila, habis itu Maivita, dan terakhir Raja. Oke, sarannya adalah just apply. Jangan takut untuk apply and don't fear the rejection. Karena at least you applied, and if you were rejected, ya udah you are actually rejected. Daripada cuma kayak what if I apply or whatnot. So yeah, go for it and good luck. Thank you, Vita, silakan. Sama. Tapi I think kalau anyone is considering, don't hesitate buat reach out ke siapa aja yang ditemukan gitu. Dalam artian kayak for example, you know us for now misalnya gitu, dan don't hesitate buat misalnya chat us or whatever buat nanya lebih lanjut, lebih detail. And also bisa banyak social media juga yang bisa membantu. Tadi ada FAQ juga, jadi don't hesitate buat ask for help dan reach out if you're considering. Thank you, Raja, silakan. Apa ya, kalau di reject apa juga sih ya, reapply tahun depannya. But I guess it's just a part of, I think the process of applying itself itu juga, it's a huge self-reflection for me. I have recollected my thought throughout the years. I understand myself better to the point when I look at my application. Okay, if HBS rejects me, I'm already happy now, because putting together this application, especially in case of HBS itu, I know myself better. And then I submit that and I forget, which is an achievement in and of itself. So you should congratulate yourself when you have done the entire process, regardless of the outcome. Thank you, Raja. I think that's a very good point sih. I think from my side, jangan jadiin HBS sebagai mimpi akhirnya gitu. The final. But it's a tool. It's a tool gitu. Jadi buat teman-teman yang bahkan kayak mikir, oke, gue harus kerja apa ya supaya gue keterima HBS, is a wrong way of thinking. You shouldn't make life decision just for the sake of getting accepted into HBS, because HBS is not the final destination. It's just a stepping stone to something good in your life gitu sih. Jadi I think that's more important sih, really to think about what is the purpose of your life and how can HBS helps you gitu sih. Nah, sebelum kita tutup, boleh gak kita foto bareng nih teman-teman? Jadi silakan dinyalakan kameranya. Terus kita bakalan foto rame-rame. Jadi kita boleh nyalain kameranya masing-masing. Oke, nanti Yeti yang bakal screenshot ya Yeti ya. Ya, bentar. There's a lot of people, so just give me 1 second ya.
Oke. It's a multiple screenshot. Senyum, page pertama. No. Oke, satu lagi ya. Page ke. Oke. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih buat Nabila, Raja, Vita, Yeti yang udah berpartisipasi sebagai panelis hari ini. Jangan lupa post di Instagram Story buat dapat Harvard merchandise. Apa sih summary dari session kita hari ini, apa yang kalian pelajari, dan juga kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan isi di Google Sheet yang tadi Raja udah share. Kita akan jawabin pertanyaan teman-teman secara lebih detail. I'm pretty sure there are many questions that you have. Until that time, let's keep in touch and good luck for your HBS application. Bye-bye.